Ini merek apa nih? Tecno. Tecno. Udah pernah denger nggak merek Tecno? Pernah dengar cuma belum familiar yang sekarang ya. Familiar. Belum familiar merek Tecno. Gimana rasanya pegang HP itu? Bagus, enak. Bagus. Sensitif. Yang paling bagus Sensitif. apa? Sensitif. Terus ini layarnya bagus juga nih. Layarnya tuh melengkung-melengkung kayak gini. Jadi kelihatan mahal-mahal gitu. Ini yang saya rasakan HP-nya licin ya dan tipis juga. Enak dipegang. Dan layarnya lebar juga. Menurut saya juga dari kacamata saya yang sebagai orang awam, ini bagus layarnya juga ada lengkungan di samping. Bisa nebak nggak berapa harganya? Tebak aja. Harganya ya Kira-kira 39-an lah. 39? Iya. Yakin? Iya, 39 lah kalau iya 39 ini. Cuma ini gede banget ya layarnya. Layarnya apa? Apa maksudnya kameranya? Kameranya. Kurang elegan menurut saya. Terlalu besar. Terlalu besar ya? Iya, terlalu besar. Kira-kira nih, berapaan tuh harganya? Ini kira-kira yang saya tebak kayaknya sih 6 atau 7 juta harganya. 6 atau 7 juta, sekitar itu. Yakin? Yakin. Kenapa bisa 7 juta? Apa yang membuat 7 juta? Saya belum tahu isinya, cuma dari look-nya, dari desainnya sepertinya seperti itu. Karena saya lihat tuh, wah, ini dari layarnya juga udah melengkung. Dan bahannya menurut saya licin-licin bagus gitu, kayak elegan gitu. Cuma yang nggak bikin saya suka cuma ininya aja. Kameranya terlalu besar. Gitu. Mau tau nggak harga sini berapa? Berapa? Jangan kaget ya. Berapa? 2 jutaan. 2 juta? Serius? Mau tahu nggak harganya berapa? Berapa? 2 jutaan. Serius 2 juta? Ini RAM berapa 2 juta? Itu RAM-nya 8 itu. 8. Wah, ini 8, bagus ini. 256. Oh, 2 juta, jauh 2 banget. juta itu. Saya pikir 7 juta karena layarnya bagus banget. Kayak Vivo ya? Iya, layarnya bagus dan bahannya juga licin-licin gitu. 2 juta itu tuh AMOLED loh layarnya. Kayak HP mahal. Keren kan? Mantep nih. Mantap Tecno ya. Mantep. Belilah beli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang itu ngira kalau HP ini tuh harganya belasan juta, termasuk dengan teman-temanku yang barusan tadi. Kenapa? Karena layar lengkung itu dulu sangat fenomenal, hanya ada di beberapa HP tertentu, karena memang teknologinya mahal ya. Katakanlah flagship zaman dulu, seperti punggawanya ya Samsung, karena memang itu yang pertama kali ku tahu juga, itu ada di Samsung Galaxy S6 Edge ya. Wah, cakep bener. Keren banget. Itu aku semakin jatuh cinta lagi waktu temenku beli S8 Plus itu. Menurutku sampai sekarang tuh masih jadi HP favoritku ya untuk layar lengkung. Lah, tapi entah kenapa di tahun 2024 itu sudah mulai ditinggalkan oleh para brand-brand besar tadi. Contoh aja S24 Ultra ya. Itu balik lagi ke model yang flat gitu loh. Padahal menurutku masih banyak orang yang suka dengan layar lengkung seperti ini. Ya salah satunya si Tecno Spark 20 Pro Plus ini guys. Lihat deh, disandingin aja sama Vivo V30 dia bisa ngelawan. Apalagi sama Samsung S22 Ultra. HP 2 tahun lalu, flagship, dibandingin sama HP ini, Tecno Spark 20 Pro Plus, yang mana harganya cuma 2 jutaan guys. Itulah kenapa banyak orang ngira HP ini masih HP mahal ya. Nah, si Tecno ini ngeluarin di awal tahun, bulan Februari tahun 2024 ini. Makanya alhamdulillah aku berhasil pinang walaupun baru ku beli bulan Juni kemarin guys. Dan ini hasil pengalamanku pakai selama sebulan lebih ya. Langsung aja ya, karena HP ini jualan Indonesia, aku mau komentarin seberapa enteng dan tipisnya HP ini. Bayangin coba, HP-nya cuma 179 gram. Dengan ketipisan yang nggak nyampe 8 mm. Tepatnya cuma 7,6 mm. Lihat tuh, betapa tipis dan betapa enteng HP ini. Apalagi kalau misalkan dilepas tanpa casing. Sangat-sangat tipis. Makanya tadi, orang banyak ketipu sama HP ini ya. Sayangnya HP ini licin karena material di belakangnya itu plastik ya. Walaupun ada perbedaan antara yang di sini sama yang di sini guys.
Di sini kayak semacam glossy-glossy gitu, ada ornamennya di sini, dan di bawahnya murni plastik ya, polikarbonat. Ini yang ngebuat feel licin, yang memang kita harus hati-hati pada saat memegangnya. Sekali lagi aku bilang harus hati-hati, karena saking tipisnya. Belum lagi, yang aku alami adalah aku mengalami kengerian pada saat ini aku masukkan ke dalam kantong, saku. Dan pada saat duduk, ketika kita pakai celana ketat, misalkan seperti itu ya, khawatir patah guys, khawatir bengkok. Ya, namanya HP setipis ini lo bayangin. Tipis loh ini guys. Kalaupun dipakein casing, ini juga tipis juga. Karena casingnya aku lihat sih hanya sebagai hiasan saja ya, tidak sebenar-benarnya melindungi HP ini. Seperti yang aku sudah tampakkan pada saat unboxing kemarin ya, first impression-nya, ini casingnya cuma sebagai aksesoris aja guys. Tuh gampang copot seperti ini. Jadi memang ringkih ya HP ini ya. Dan HP ini nggak bisa kamu terbalikin. Bisa, tapi nanti kena layarnya. Akan sangat sayang guys. Biasanya kan kita kalau ngobrol sama orang, dan untuk ngilangin gangguan di sekitar, kita terbalikin agar kita fokus kerja kan. Tapi dia karena bener-bener nyentuh antara layar sama permukaan, karena memang casingnya dia tidak ada bantalan ya, langsung berhadapan seperti ini. Aku sangat gak nyaranin sih, lebih baik memang kamu harus hadap ke depan seperti ini guys. Cara desain aku suka sih. Memang dia simetris ya. Tulisan Technospark di sini dan juga layout kameranya. Hanya saja memang yang agak sedikit aneh nih, kenapa kok bisa ada kamera gimmick yang ada di sini nih? Ini nggak kepake guys, sama sekali nggak kepake. Jadi ala-ala supaya simetris aja gitu loh. Tapi sekali lagi ini masalah preferensi, masalah selera guys. Dan sebenarnya untuk range harga 2 juta aku masih berharap adanya audio jack. Tapi sayang di HP ini nggak ada guys, sama sekali nggak ada. Tapi kita disuguhkan dengan pemandangan ada 2 lubang speaker atas bawah, yang mana itu cakep guys, di harga 2 jutaan. Di bawah sudah ada Type-C juga, di sini slot memory card-nya, sayangnya masih dual memory card, tidak ada extend buat SD card ya guys. Lalu di bagian kanan volume up, volume down, yang mana nggak ada fingerprint reader di sini. Artinya dia sudah tertanam di layar guys. Lalu atas pun ada mikrofon yang mana dual guys. Luar biasa Tekno. Layar lengkung ini makin cakep karena dia ada always on display guys. Ada always on display seperti ini. Sudah jelas layar AMOLED pasti ada always on display-nya. Tapi jangan harap seperti Samsung yang mana dia masih bisa nyala terus. Ini hanya bertahan sekian detik saja. Tapi untungnya ada gesture yang mana kita bisa aktifkan pada saat kita angkat. Dia akan nyala guys. Jadi kondisi mati kita angkat dia akan nyala. Jadi nggak perlu tuh kita buka kunci untuk lihat jam berapa sekarang. Nah ini masih nggak selesai nih ngomongin layar. Ada proteksi Corning Gorilla Glass 5 di layar depannya. Dengan tempered glass tadi yang sudah terpasang, itu aku nemuin banyak ketidaknyamanan ya pada saat ngetik maupun pada saat melihat sajian visual dari layar yang seapik ini. Aku beberapa kali mengalami pusing ya pada saat main game karena memang dia layarnya lengkung dan tidak nyaman ya, kalau untuk bermain game. Bahkan ketika kita tempatkan di bawah sinar matahari, itu sangat terasa refleksinya. Nggak usah jauh-jauh dari sinar matahari deh. Di tempat biasa aja, ini akan sangat kelihatan sekali refleksi atau pantulannya. Di tempat seminim ini cahayanya, tuh teman-teman bisa lihat. Jadi kayak sebenarnya bisa memudahkan kita buat ngaca, tapi juga kalau kita misal baca, itu sangat kerasa sekali pantulannya dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Jadi saranku coba cari tempered glass yang lain. Tapi aku rasa bakal sulit karena ini curved screen guys. Nyari tempered glass curved screen ini susah yang proper ya. Makanya kebanyakan orang copot aja tempered glass-nya. Tapi tadi pengalaman kita akan semakin meningkat dengan risiko yang meningkat juga. Jadi rawan pecah guys. Maka hati-hati harus pegang HP ini karena tadi kembali lagi ke awal, HP ini sangat-sangat licin. HP ini dibekali dengan Android 14 dan iOS 13.6.0. Ya, namanya dari Traction Holding.
sepertinya memang tidak ada update software. Sampai sejauh ini aku belum terima informasi apapun. Kalau teman-teman tahu bisa komen di bawah ya. Beberapa kali dapat update sih dari Google, walaupun memang update minor aja. Update minor yang nggak begitu signifikan lah perubahannya. Selama penggunaan nggak ada masalah sekali sama HP ini, karena aku sebelumnya sudah terbiasa dengan itel RS4 ya. Dia punya ekosistem yang sama antara iOS dengan itel OS-nya, nggak begitu jauh, nggak begitu ribet. Karena memang dia satu perusahaan guys, dari Transsion Holding. Dua hal yang buat aku butuh penyesuaian itu pada saat kita swipe up dan swipe down di status barnya. Kalau misalkan kita swipe down yang kiri, ini ada notifikasi ya dari pesan-pesan atau aplikasi dan sebagainya. Kalau yang kanan itu muncul control panel ya, atau status bar yang ada di sini. Itu butuh penyesuaian sekali. Lalu di sini, ini jaringan logonya itu muncul terus guys. Aku belum terbiasa kenal itu. Ternyata kalau kita matiin ataupun nyalain dia akan tetap nyala. Nah kalau teman-teman nanya ini ada iklannya apa enggak? Syukurnya aku nggak nemuin banyak iklan yang ada di sini sih. Dan aku tidak menemukan adanya bug ya. Alhamdulillah aku dapat unit dan software yang bagus. Nggak tahu kalau misalkan user lain ada bug, kalian bisa komen di bawah ya guys. Nah ada 3 fitur yang aku suka dan aku betah di HP ini. Yang pertama adalah, kalian nyadar nggak? Di atas ini itu ada bompelan dikit guys. Pada saat aku instalasi tempered glass, itu bingung ini apaan. Ternyata ini center guys, atau flashlight. Yang mana kita bisa aktifkan, baik itu di kamera, maupun di status bar. Jadi bisa nyala, depan, belakang bisa nyala. Dan bisa nyala keduanya secara bersamaan. Jadi bisa sangat terang, kita butuh center atau kita butuh mendokumentasikan sesuatu, itu sangat asik guys, karena bisa 360 derajat flashlight-nya. Lalu yang aku suka lagi adalah fitur ada notifikasi ketika charge-nya itu penuh. Jadi 100% kita lagi standby di samping mengerjakan hal lain, dia penuh, kita langsung tahu, kita cabut langsung HP-nya. Multitasking di HP ini sangat-sangat nyaman guys, karena kita bisa split screen, bisa juga kita pop up aplikasi, aplikasinya pun yang sudah di pop up, bisa kita kecilkan, kita geser sedikit. Jadi memang senyaman itu, makin betah, apalagi layarnya lebar dan memanjang seperti ini guys. Fitur dari HEOS lagi yang aku suka adalah, dia ada yang namanya sidebar ya. Sidebar atau smart panel ya, sebutannya. Jadi kayak kita bisa langsung shortcut gitu aplikasi, kita swipe right aja, itu akan banyak aplikasi. Ya kurang lebih sama seperti Samsung lah. Bahkan di aplikasi entertainment, itu kita ada namanya video assistant. Jadi nge-switching dari sidebar menuju video assistant, yang mana kita bisa volume up, volume down, itu nggak harus pakai tombol fisik. Jadi cukup di sliding aja. Dan ketika kita YouTube, biasanya kan kita nemu sesuatu yang pengen kita browsing, itu nggak harus tutup aplikasinya. Langsung buka video assistant, lalu kita buka browser, kita cari sesuatu itu. Keren sih. Jadi sangat memudahkan untuk multitasking di HP ini. Nah, ngomongin soal speaker, jangan harap ini seperti flagship guys. Atau harga 6 jutaan mid-range ya, karena memang feel-nya beda. Menurutku ini hanya sekadar keras aja. Yang mana memang dia ketika kita maksimalin, dia keras. Tapi aku khawatir sekali lagi. Khawatir nanti dia jombreng ya. Atau jebreh. Dia pecah gitu loh. Dan itu kerasa pada saat tadi volumenya max, di bodi belakang ini kerasa sekali getarannya. Untuk bassnya sih aku rasa cukup ya, pokoknya semuanya cukup untuk kualitas suaranya. Speakernya pun ketika kita level up untuk volumenya, itu di level 2 aja, itu langsung kerasa banget gitu loh, signifikan suaranya tiba-tiba langsung tinggi, nggak bertahap. Mungkin nanti di next update software kalau ada,
Itu bisa diperbaiki ya sama pihak Tekno. Oh ya, ini udah 120 Hz. Jadi enak banget buat kita medsosan ataupun YouTubean, baca komen, dan ditemani dengan layar yang super tajam, guys. Oke, lanjut ke performa. HP ini dibekali dengan chipset the one and only G99 ya. Chipset jawarannya para produsen, chipset 4G yang paling mumpuni di antara yang lain untuk kelas 4G ya, yang masih dipertahankan di HP ini. Tapi dia ada tuningan sedikit, makanya ada embel-embel Ultimate di belakangnya, guys. HP ini pun dapat skor Antutu sekitar 400 ya, 440 ribuan, guys. Iya, 440 ribuan. Ini luar biasa skornya untuk sekelas HP 2 jutaan. Aku ambil varian yang 8256, itu standar minimum HP 2024 ya menurutku ya. Dan cukup puas, nggak ada masalah di HP ini. Nah, kenapa tadi multitasking lancar? Karena aku ambil varian yang 8 GB dan juga storage yang 256. RAM-nya sudah DDR4, sementara storage-nya sudah UFS. Jadi mau buka tutup aplikasi, no problem. Oke, aku udah coba 4 game. Game yang pertama, Mobile Legends, game sejuta umat. Di grafis ultra. Aku main selama 10 menit pertama, itu berkurang 5%. Dan heran, aku coba yang kedua, itu berkurangnya 6%. Mainnya tapi 18 menit, guys. Menurutku untuk di game ini, daya baterainya masih belum stabil ya. Lalu selanjutnya adalah game Honor of Kings. Aku main ini selama 26 menit, turunnya 9%. Nggak ada masalah sebenarnya dari kedua game mobile tersebut. Cuma ya, dia agak berat ya untuk nge-preview skin-skin HD, skin-skin yang ada animasi ketika kita pilih hero. Dia berat gitu, previewnya berat, baik itu di Mobile Legends maupun di Honor of Kings. Untuk keademan, lebih adem di Mobile Legends ketimbang Hawk. Hawk memang agak lebih berat, guys. Selanjutnya adalah game COD ya, COD Mobile. Aku main selama 13 menit, turunnya tuh 4% aja. Dan ini HP-nya adem bener, nggak kerasa hitnya sama sekali, dengan grafik yang medium dan frame rate-nya high. Game terakhir aku coba Genshin Impact, aku coba highest 60 fps, dan ya panas, guys. Ini aku main 15 menit aja awal ya, setelah itu nggak playable. Karena memang bener-bener panas dan frame drop di sana, langsung aja kita turunin di lowest 60 fps. Grafis ternyaman untuk bermain Genshin Impact. Aku main selama 32 menit, turunnya sebanyak 11%, guys. Seperti yang tadi aku udah mention di awal, main game dengan layar lengkung ini bikin sakit mata, guys. Bikin sakit mata, dan aku rasa jadi khawatir ini silindernya nambah. Buat yang kacamataan, mesti tahu lah silinder itu gimana. Jadi agak pusing gitu, guys. Makanya ini nggak cocok sebenarnya kalau buat HP gaming. Mending jadi daily driver sekalian. Apalagi kalau misalkan kita mainnya di outdoor, diajakin mabar sama teman, ya layarnya mantul, guys. Udah pusing, kena matahari, tambah pusing, guys. Jadi seperti itu. HP ini punya kapasitas 5000 mAh, yang mana aku bisa pakai normal pemakaian sehari-hari. Screen time-nya dapat 4 jam 47 menit. Gimana menurut teman-teman? Itu boros, termasuk boros apa hemat ya? Ini pakai full data ya, dengan aktivitas di luar dan nggak ASEAN. Aku pun nyoba skema yang kedua. Aku nyoba pakai skema power boost ya. Secara logika dia ningkatin daya, ningkatin kapasitas daya. Tapi kok malah lebih boros? Jadi 2 jam 51 menit aja. Wajar sih, karena memang aku pakai juga buat ngegame. Tapi aku juga nggak nyangka sih bakal seboros ini. Kita bandingin aja sama iQOO yang kemarin, di mode hemat dayanya, itu benar-benar sesignifikan itu, walaupun dipakai buat ngegame. Untuk pengecasannya, ini surprisingly, aku kaget karena sama-sama 1 jam 19 menit. Itu dalam keadaan 0% mati, ataupun sisa 1%, ke 100%, itu sama-sama 1 jam 19 menit. Jadi, dengan kapasitas charger yang 33 watt,
menurutku sih sudah cukup. Gimana menurut teman-teman? Termasuk lambat atau cepat? Kita belum bahas kameranya ya, karena yang menarik di sini mereka ngejual tulisan 108 megapiksel di belakangnya guys. Yang mana kita ekspektasinya akan sebagus itu. Tapi sebenarnya ini resolusinya tuh cuma 11,8 megapiksel aja guys. Aku rasa sih karena permainan software aja mungkin. Dan kalau secara sekilas tidak begitu signifikan antara yang 11,8 sama yang 100 megapiksel. Kalau di layar HP nggak begitu kerasa, tapi kalau kita bedakan di desktop atau di layar yang lebih besar itu akan kelihatan sekali. Ketika kita zoom, yang 108 jelas, lebih detail, lebih kelihatan dan lebih tajam. Kenapa aku cuma ngomongin satu kameranya aja? Karena aku tidak merasakan kehadiran kedua kamera lainnya. Nggak ditulis sama si Tecno ini. Ini berapa informasi megapiksel yang ada di sini, guys. Jadi bener-bener yang berfungsi cuma satu kameranya aja. Sementara yang di depan kameranya dibekali dengan 8 megapiksel. Yang baik depan maupun belakang, aku cukup suka dengan style kameranya yang natural, menurutku. Style kameranya natural, tidak terlalu lebay, tajam, dan cukup puas. Karakternya aku suka banget dari jepretan Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Untuk malam, ini juga ada night mode-nya ya. Cuma kerasa banget bedanya ketika kita aktifkan, dia over sharpen dan juga over saturated. Jadi kelihatan kurang natural gitu. Mending pakai mode yang biasa aja guys. Untuk video, ini opsinya kita bisa merekam up to 2K ya. Up to 2K di harga 2 jutaan. Tapi perlu jadi perhatian karena HP ini belum ada OIS-nya guys. Jadi shaking-nya masih kerasa. Itu namanya membiasakan diri tepat waktu. Gampang kan lagi. Pasangan dia tahu bakso lumpia Banten Presto. Pasangannya. Ya, jadi baru nyadar ini setelah eksplorasi kameranya, dia lapisan coatingnya mungkin yang ada di lensa itu kurang baik ya, sehingga ada feel glare-nya, lens glare sama kayak iPhone ya. Cuma yang ini lebih kelihatan mengganggu sih. Kalau menurutku glare di iPhone itu ketara banget gitu loh, khas. Kalau ini malah kurang ya. Jadi malah annoying yang ada di lensanya ini. Ini bisa langsung nampak ya gimana teman-teman bisa nilai kualitas dari kamera depan maupun kamera belakangnya. Sudah jelas nggak ada stabilisasinya ya. Dan ini sepertinya frame drop banget kalau malam. Ada patah-patah pada saat pergerakan guys. Di sini sih tertulis 30 fps, tapi aku yakin ini sekitar 20 fps-an guys. Atau bahkan belasan. Ini kualitas 2K 30 fps guys. Di Tecno Spark 20. Maksimal zoomnya bisa 10 kali aja. Dan modelnya sliding ya. Cukup menarik. Ya, ini kamera depan dari Tecno Spark 20 Pro Plus 1080-60. Teman-teman bisa nilai dynamic range-nya lumayan ya. Awannya masih nampak itu dikit-dikit untuk detailnya. Bagus nggak teman-teman? Hampir lupa kesebut kalau HP ini punya fitur NFC yang sekarang aku rasa semua orang butuh ya buat jaga-jaga karena kita bisa praktis misalkan kita mengisi tol. Nah, kesimpulannya HP ini menurutku sangat-sangat best deal banget gitu, di harga 2 jutaan. Apalagi coba yang kurang dari HP ini? Layarnya cakep, AMOLED, 120 Hz, terus in-display fingerprint, curve screen ya, jangan lupa layar lengkung, lalu ngecasnya juga cepet, kameranya nggak jelek-jelek amat. Gila sih HP ini. Jadi HP dari Transsion Holding yang satu ini jangan dipandang sebelah mata ya. Kalau misalkan kita bandingkan
sama kakaknya si Infinix Note 40 Pro Plus yang 5G, dia sudah layar lengkung memang, tapi harganya nggak semurah ini. Kalau nggak salah sekitar 3-4 jutaan guys. Bayangin, ini HP yang kayak Itel S23 Plus dulu, yang 2 jutaan, viral. Karena kita bisa dapetin HP layar lengkung di harga semurah ini. Spek gaming juga nggak kalah amat, multitasking juga enak. Kurang apa coba di HP ini? HP ini tipis, jadi ada resiko buat penggunanya, antara resiko patah ataupun jatuh. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati. Seandainya build quality-nya dibagusin dikit, aku rasa ini bakalan auto best deal banget ya. Nggak usah mikir minusnya apa, udah pasti check out langsung aman HP ini. Oke, segitu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk dengerin pengalamanku pakai si Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Semoga teman-teman dapat insight ya, dapat masukan. Kalau misalkan mau beli, beli aja guys, karena ini worth it. Tapi tadi pertimbangan udah aku sampaikan di atas. Terima kasih. Semoga HP ini awet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.